Kalau pemiliknya desainer kebaya, desain rumahnya kayak gimana ya? Ini menarik nih. Penasaran gak sih seperti apa cerita lengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan Si Bambo, cerita rumah ini berawal dari seorang desainer kebaya yang cukup sukses ke seluruh Indonesia. Wow, keren banget ya. Dari dulu sih ia memang sudah akrab dengan dunia fashion, khususnya kebaya dan gaun pengantin nih. Pengalaman panjang bekerja di tempat sebelumnya jadi bekal berharga untuk membangun bisnis fashion bersama sang kakak. Bukan hanya kompak sebagai keluarga, tapi kakak beradik ini juga jadi partner yang solid dalam merintis usaha. Keluarga idaman banget gak sih? Perlahan bisnis kebaya mereka tumbuh, dikenal luas, dan makin banyak klien yang datang. Kebaya yang awalnya hanya dibuat untuk lingkaran terbatas, kini menjangkau pasar yang lebih luas. Klien-klien dari berbagai kota berdatangan untuk mewujudkan kebaya dan gaun pengantin impian. Seiring berjalannya waktu, kesibukan sebagai desainer membuat pemilik sadar. Katanya, rumah tak bisa lagi hanya jadi sekedar tempat tinggal. Ia butuh rumah yang bisa jadi hunian nyaman sekaligus butik yang representatif. Maka dari situ lahirlah ide yang sangat menarik. Salah satunya yaitu membangun rumah yang bisa menghadirkan kehangatan bagi keluarga, serta jadi tempat untuk dirinya menyambut klien dan berkarya. Tapi masalahnya menggabungkan rumah dan butik itu bukan perkara gampang loh. Ada dilema besar yang muncul. Bagaimana caranya menjaga privasi keluarga, tapi tetap menerima klien dengan nyaman dan leluasa. Apalagi nih, klien-kliennya tuh selalu datang loh. Bukan kayak di live TikTok gitu, yang cuma nonton dari layar. Tapi para klien tuh selalu datang, duduk, dan ngobrol panjang soal desain. Bahkan gak jarang juga, ada klien yang sampai fitting berulang kali. Wah, udah kebayangkan gimana desainer ini kerennya? Nah, maka dari situ, para arsitek kami harus bisa membatasi pergerakan. Khususnya antara ruang private dan area butik nih. Kalau enggak, ya siap-siap aja. Ruang tamu bakal berubah jadi ruang tunggu dadakan. Pasti nggak nyaman kan? Nah, pemilik jelas nggak mau lah kalau rumahnya kehilangan sisi personal. Ada anak, ada keluarga, dan ada kehidupan sehari-hari yang harus tetap berlangsung. Tapi di sisi lain, bisnis tetap harus berjalan. Butik harus tampak elegan, dan klien harus dilayani dengan profesional. Sampai sini masalahnya makin kelihatan nih. Rumah ini harus bisa fleksibel. Ramah untuk tamu, tapi tetap aman untuk keluarga. Nyaman untuk bekerja, tapi tetap teduh untuk beristirahat. Si Bambo Studio menjawab tantangan ini dengan pendekatan zonasi. Rumah dibagi jadi 3 bagian utama. Area publik untuk butik, area semi-private sebagai ruang penerima tamu atau transisi, dan area private khusus untuk keluarga. Butik dilengkapi dengan studio dan ruang produksi. Tempat pemilik dan sang kakak bisa terus berkarya. Dari memilih bahan, menjahit, hingga finishing detail kebaya. Semua bisa dilakukan di sini. Jadi walaupun menyatu dengan butik, zonasinya tetap punya batasan yang jelas ya. Sementara untuk tampilan visualnya, kita bisa lihat nih, gaya modern klasik dipilih sebagai jawaban. Pilar-pilar kokoh, profil yang elegan, serta sentuhan detail menghadirkan nuansa classy. Wah, keren banget gak sih? Sesuai dengan target pasar kebaya yang memang menyasar kelas menengah ke atas nih. Dari sini kita bisa melihat juga ya, kalau fasad rumah ini punya inspirasi unik. Wardrobe bangsawan abad ke-18. Sebuah simbol yang langsung mengingatkan kita pada dunia fashion. Jadi bisa dibilang nih ya, kalau orang lain bikin rumah ala industrial, minimalis atau tropis, nah, rumah ini nih malah terinspirasi oleh lemari. Wait, tapi lemari bangsawan ya. Di dalamnya, arsitek Si Bambo menghadirkan ruang keluarga sebagai pusat interaksi. Disinilah pemilik dan sang kakak bisa duduk santai setelah sibuk seharian dengan klien. Ada juga beberapa ruang private yang nyaman, seperti kamar tidur yang lebih intim dan juga personal. Kamar itu bisa jadi tempat mereka untuk recharge energi setelah seharian melayani klien yang datang setiap hari. Rumah ini punya fungsi ganda, tapi kenyamanan penghuni tetap jadi prioritas utama.
Selain sebagai tempat tinggal dan tempat berkarya, pada akhirnya rumah ini adalah cerita perjalanan pemiliknya. Dari yang awalnya karyawan biasa hingga kini menjadi salah satu desainer kebaya sukses di Yogyakarta. Dari keterbatasan yang membelenggu sampai punya butik dan hunian megah yang menyatu. Dan pada akhirnya rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga cerita hidup pemiliknya. Semua itu dirangkum dalam satu hunian yang setiap sudutnya pasti bermakna dan punya tujuan. Karena rumah terbaik adalah rumah yang merangkul semua fase kehidupan. Ingin memiliki rumah seperti ini? Yuk ceritakan langsung kepada kami. Ditunggu ya rekan si Bambul.